Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Lalu Syafiko, NIM 2082304. Program studi Tesis Bahasa Indonesia Rombel A. Nah, di sini saya akan menceritakan dongeng Keong Mas. Dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Raja Kertamarta yang memimpin kerajaan indah dan megah bernama Kerajaan Daha. Dia memiliki dua orang putri yang sangat cantik jelita bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Di suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan bernama Raden Inu Kertapati. Ia ke sana dengan maksud untuk melamar Chandra Kirana. Tentu saja, niat baik tersebut disambut baik oleh sang raja, dan Chandra Kirana pun menerima lamaran dari Raden Inu Kertapati. Namun, kebahagiaan itu membuat Dewi Galuh merasa iri. Pasalnya, ia juga menyukai Raden Inu Kertapati, sehingga ia merasa dirinya lah yang pantas bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Dari perasaan ini, timbullah rasa benci. Dewi Galuh berencana untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan. Ia pun diam-diam menemui seorang penyihir jahat. Dewi Galuh meminta kepada penyihir tersebut untuk mengutuk Chandra Kirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikan, sehingga Raden Inu Kertapati tak lagi menyukainya. Penyihir pun menyanggupi keinginan Dewi Galuh tersebut dengan catatan Chandra Kirana harus keluar dari kerajaan terlebih dahulu. Setelah itu, Dewi Galuh memfitnah Chandra Kirana. Di depan sang ayah, ia mengatakan hal-hal buruk tentang Chandra Kirana. Raja pun murka dan mengusir Chandra Kirana dari kerajaan. Chandra Kirana tak tahu harus pergi kemana. Ia hanya menyusuri hutan dan sungai. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Chandra Kirana bertemu dengan penyihir jahat. Tiba-tiba penyihir tersebut langsung mengutuk Chandra Kirana menjadi sebuah keong yang berwarna emas. Ia lalu membuangnya ke sungai seraya berkata, "Hahaha, kutukanmu akan hilang apabila tunanganmu masih tetap mencintaimu meski kamu berwujud keong." Hahaha. Untungnya, Keong Mas tersangkut pada jala nenek berhati baik yang sedang mencari ikan. Karena terbuka akan keindahan Keong Mas tersebut, nenek itu membawanya pulang ke rumah dan menaruhnya di sebuah kendi. Tak hanya itu, nenek itu juga memberikannya makan. Keesokan harinya, sang nenek kembali pergi ke sungai untuk mencari ikan. Sayangnya, tak satu pun ikan berhasil ia tangkap. Karena sudah sore, sang nenek memutuskan untuk pulang dengan tangan dan perut yang kosong. Sampainya di rumah, sang nenek terkejut karena di meja makannya sudah tersedia makanan-makanan yang lezat. Sang nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang memasak semua ini? Dan tak hanya hari itu saja, kejadian serupa tersebut terjadi. Akhirnya, keesokan harinya, sang nenek pun memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi ketika ia pergi mencari ikan. Keesokan harinya, sang nenek berpura-pura pergi ke sungai seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumahnya untuk mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat, sang nenek sangat terkejut karena Keong Mas berubah menjadi gadis yang sangat cantik.
Gadis itu lalu memasak. Sang nenek pun memberanikan dirinya untuk bertanya. Siapa kamu, Cu? Dari mana asalmu? Dan bagaimana kamu bisa berubah menjadi keong? Chandra Kirana terkejut mengetahui sang nenek yang tiba-tiba datang. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menangis terisak. Tak mengapa, Cu, aku tak takut padamu. Sekarang ceritakan padaku apa yang terjadi pada dirimu. Chandra Kirana pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sang nenek pun terkejut dan bersedih mendengar cerita dari putri yang malang ini. Di tempat lain, Raden Inu Kertapati terus-menerus mencari Chandra Kirana yang menghilang. Ia menyusuri hutan dan sungai, namun tak kunjung menemukan wanita yang dicintainya itu. Mengetahui hal tersebut, penyihir jahat mengubah dirinya menjadi seekor burung gagak yang dapat berbicara. Kepada Raden Inu, ia bertanya, "Apa yang kamu cari? Apa kamu sedang mencari wanita cantik bernama Chandra Kirana?" Raden Inu pun terkejut. Bagaimana kau tahu aku sedang mencarinya? Aku bisa mengetahui segala sesuatu, termasuk keberadaan kekasihmu itu. Bila kamu percaya padaku, ikutilah aku, akan kutunjukkan jalannya. Karena sudah tak tahu harus kemana lagi, Raden Inu akhirnya mengikuti burung gagak itu. Namun, ia mulai kebingungan dan lama kelelahan. Rasanya tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan ini. Namun, tiada kata lelah bagi Raden Inu. Di tengah perjalanannya, mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang terlihat lelah. Kemudian Raden Inu menawarkannya makanan dan minuman. Ternyata, kakek tua tersebut adalah orang sakti. Ia mengetahui bahwa burung gagak tersebut adalah jelmaan dari penyihir jahat. Lalu, kakek tua itu memukulnya dengan tongkat yang dibawanya. Dan seketika, burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut lalu menunjukkan arah yang benar kepada Raden Inu. Raden Inu pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Chandra Kirana. Meskipun sudah berjalan berhari-hari, ia tak pernah menyerah. Sayangnya, bekal yang ia bawa telah habis, dan ia merasa sangat lapar dan haus. Beruntung, ada sebuah gubuk tua. Raden Inu lalu memutuskan untuk meminta segelas air di gubuk tersebut. Tak hanya segelas air saja yang ia dapatkan, tetapi juga Chandra Kirana. Sebab rumah yang dikunjunginya merupakan rumah nenek tua tempat Chandra Kirana tinggal. Di sana, ia mendapati Chandra Kirana sedang memasak. Air mata kebahagiaan pun tak terbendungkan.
Raden Inu bersyukur bisa menemukan pujaan hatinya. Chandra Kirana, benarkah itu dirimu? Raden Inu, benar, ini aku. Kenapa kamu bisa ada di sini? Sudah berhari-hari aku mencarimu, Kirana. Sekarang, maukah kau pulang ke kerajaan bersamaku? Chandra Kirana hanya bisa menangis dan menundukkan kepalanya. Rasanya aku tak sanggup lagi kembali. Kamu juga tak akan mencintaiku lagi, Raden. Lihatlah kakiku. Raden Inu sangat terkejut melihat kaki wanita yang dicintainya itu berupa cangkang keong yang berwarna emas. Lalu Chandra Kirana menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Raden Inu. Mendengar ceritanya, Raden Inu pun memeluk Chandra Kirana. Meskipun kamu berwujud keong, aku akan tetap mencintaimu, Kirana. Dan seketika, keong emas berubah menjadi manusia biasa. Kutukan dari penyihir jahat pun telah lenyap berkat cinta tulus dari sang pangeran. Setelah itu, Raden Inu Kertapati mengajak Chandra Kirana kembali ke kerajaan. Dan untuk membahas kebaikan sang nenek, Chandra Kirana pun mengajaknya ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Chandra Kirana menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada sang raja. Terbongkarlah sudah semua kejahatan Dewi Galuh selama ini. Dan atas kejahatannya, Dewi Galuh mendapatkan hukuman, yaitu diusir dari kerajaan. Dan pada akhirnya, Raden Inu Kertapati dan Chandra Kirana memutuskan untuk menikah. Dan mereka berdua hidup bahagia. Selesai. Demikian cerita dongeng keong emas dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.